Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Kejadian 2 ayat 16 sampai 3 ayat 15. Tema yang akan kita bicarakan adalah Tuhan mengasihiku yang berdosa. Kita akan terlebih dahulu melihat mengenai aku yang berdosa, manusia yang berdosa. Dalam renungan firman Tuhan kali ini kita akan melihat bahwa manusia itu berdosa atau tidak dari bagaimana si manusia itu mematuhi firman Tuhan. Mari kita mulai dengan firman Tuhan yang ada di Kejadian 2 ayat 16 dan ayat 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Firman Tuhan ini dan firman Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, yang ada di Perjanjian Baru adalah sangat jelas. Semua firman Tuhan adalah sangat jelas. Di ayat 16 dan 17 ini firman Tuhan dengan sangat jelas menunjukkan apa yang boleh dilakukan oleh manusia. Yang dalam hal ini adalah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Dan dengan sangat jelas firman Tuhan menunjukkan apa yang tidak boleh atau jangan dilakukan oleh manusia. Dalam hal ini adalah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Di ayat-ayat berikut kita melihat bahwa firman Tuhan ini dilanggar oleh manusia. Hari-hari ini kita melihat manusia-manusia melanggar firman Tuhan. Banyak sekali alasannya. Ada yang mengatakan karena ditipu oleh setan lah. Ada yang mengatakan karena ditipu oleh orang lain lah. Ada yang mengatakan bahkan karena ditipu oleh dirinya sendirilah. Namun kalau kita perhatikan apa yang ada di Alkitab dan apa yang terjadi di hari-hari ini, manusia melanggar firman Tuhan atau tidak melakukan firman Tuhan karena mereka tidak mengetahui firman Tuhan itu. Pertama, mereka tidak mengetahui firman Tuhan yang benar, seperti misalnya apakah firman Tuhan itu betul-betul datangnya dari Tuhan, seperti yang disampaikan oleh kitab suci atau Alkitab, atau datangnya dari orang lain dan sudah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga menjadi mirip-mirip dengan firman Tuhan. Kedua adalah mereka membaca firman Tuhan yang benar, namun mereka tidak mengerti firman Tuhan itu dengan benar. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan dengan perkataan Tuhan itu. Jadi, ketahuilah firman Tuhan yang benar dan dengan benar. Mari kita lihat perkataan ular. Yang kita tahu ular di sini dipakai oleh iblis atau setan. Di dalam konteks renungan kita kali ini, si ular itu hanya berbicara 2 kali. Pertama di ayat 1, kedua di ayat 4 dan 5. Ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 4, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perkataan si ular ini seakan-akan mengutip firman Tuhan. Dengan berani di ayat 1, si ular ini berkata, tentulah Allah berfirman. Bukan hanya dengan berani si ular ini berkata tentulah Allah berfirman, tetapi dia juga seakan-akan mengutip firman itu. Perhatikan yang dikatakan oleh si ular. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Mirip-mirip dengan firman Tuhan yang disampaikan Tuhan di Kejadian 2 tadi, bukan? Padahal firman Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya.
apa yang dikatakan oleh si ular ini sangatlah berbahaya. Terutama kalau yang dikatakan si ular ini sampai ke telinga manusia yang tidak mengetahui firman Tuhan yang benar, yang tidak mengetahui firman Tuhan dengan benar. Kita akan melihat di ayat selanjutnya reaksi dari si perempuan itu setelah berkomunikasi dengan si ular. Apapun juga yang akan kita dengarkan dari apa yang saya akan renungkan bersama dengan kita semua. Ada yang bilang, oh perempuan itu ditipu oleh si ular. Ada yang bilang, oh perempuan itu bergumul dengan dirinya sendiri dan dia kalah oleh dirinya sendiri. Tapi perhatikan ini dengan jelas, menurut Alkitab, si perempuan ini tidak mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar. Kenapa saya katakan begitu? Kalau dia mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar, maka dia akan dikuasai oleh Roh Kudus. Dan tidak ada kekuatan setan macam apapun yang bisa masuk ke dalam tubuh anak Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh si perempuan itu. Di ayat 2, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Perkataan perempuan itu seakan-akan mengutip firman Tuhan. Bahkan si perempuan itu berkata, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Perhatikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan di Kejadian 2, janganlah kau makan buahnya. Berbeda yang disampaikan oleh perempuan itu dan disampaikan oleh Tuhan, berbeda. Kenyataan bahwa si perempuan itu mengimani bahwa apa yang ada di dalam pikirannya yang dia katakan sebagai Allah berfirman tadi adalah firman Tuhan, padahal itu bukan firman Tuhan, membuka peluang untuk setan masuk ke dalam pikiran si perempuan itu. Sebagai contohnya kata raba yang dikatakan oleh si perempuan itu tapi tidak ada di dalam firman Tuhan. Setan bisa masuk ke dalam pikiran si perempuan itu melalui kata raba ini. Mungkin setan akan berkata, masa meraba buah itu saja tidak boleh sih? Kan bukan dimakan, cuma diraba. Hal-hal semacam inilah yang sangat berbahaya, yang kemudian akan membuat si perempuan itu jatuh di dalam dosa. Yang dalam hari ini, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan yang benar dan firman Tuhan dengan benar, hal-hal yang seperti dialami si perempuan itu bisa terjadi di hari ini pada kita semua anak-anak Tuhan, yang mengakibatkan setan akan masuk dan mengambil kesempatan untuk membuat anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan oleh suaminya, suami si perempuan itu. Di ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita melihat dengan jelas dari ayat ini bahwa suami si perempuan itu bersama-sama dengan perempuan itu. Pada saat si perempuan itu sedang digodai oleh ular, dia bergumul dengan perkataan-perkataan yang dikeluarkan dari mulut ular tapi dari setan. Pada saat si perempuan itu sedang bergumul dengan dirinya sendiri, tapi si suami yang bersama-sama dengan perempuan itu tidak mengatakan satu kata apapun. Bahkan kemudian si suami ini malah memakan buah pohon itu. Orang boleh menafsirkan macam-macam mengenai apa yang terjadi pada si suami ini. Tapi yang jelas dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, si suami ini tidak mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar. Seseorang yang mengetahui firman Tuhan yang benar dan dengan benar
akan dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak bisa ditembus oleh kekuatan setan manapun, maka si suami ini akan tahu bahwa dia harus melindungi istrinya pada saat istrinya sedang bergumul. Dia harus mempertahankan kebenaran firman Tuhan, bukan malah melanggar firman Tuhan dengan memakan buah pohon itu. Jadi jelaslah di sini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Si perempuan itu, si suami perempuan itu yang mewakili kita semua, anak-anak Tuhan pada hari ini, melakukan dosa terhadap Tuhan. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, menunjukkan secara tersurat dan tersirat dosa macam apa yang sedang dilakukan oleh manusia-manusia ini. Dari ayat ini kita membaca secara tersirat mengerti bahwa si perempuan itu menganggap penglihatannya lebih baik dan lebih sedap daripada firman Tuhan. Artinya si perempuan itu menganggap pemikirannya lebih baik daripada firman Tuhan. Mengikuti firman Tuhan artinya menyembah Tuhan. Mengikuti pikiran sendiri dengan mengabaikan firman Tuhan artinya, pertama, yang melakukan hal ini sedang menyembah dirinya sendiri, bukan menyembah Tuhan. Artinya yang melakukan ini sedang menyembah ilah lain. Penyembahan terhadap ilah lain adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Kedua, dia memasukkan ke dalam pikirannya ada dua macam Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan yang memberikan firman Tuhan sebagaimana di Alkitab. Kedua adalah Tuhan di dalam tanda kutip yang memberikan pemikiran kepada dirinya sendiri. Itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkitab mengatakan menduakan Tuhan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang menduakan Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang dikatakan oleh Alkitab. Kesalahan atau pelanggaran yang kedua yang dilakukan oleh manusia-manusia ini adalah mereka tidak taat. Mereka melanggar. Mereka melakukan dosa pada Tuhan dengan cara mereka tidak mematuhi firman Tuhan. Hal ini terjadi pada si perempuan itu dan pada suaminya, yaitu pada saat mereka berinteraksi dengan si ular yang mengakibatkan mereka meragukan firman Tuhan, dan pada saat mereka jelas-jelasan melanggar firman Tuhan itu dengan memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Tuhan. Untuk manusia-manusia yang sudah begitu diberkati oleh Tuhan, seperti si perempuan itu dan suaminya, sudah diciptakan segambar dengan Tuhan, sudah dikaruniakan seluruhnya yang ada di dunia, yang Tuhan berikan pada mereka di Taman Eden untuk mereka kuasai, untuk mereka nikmati. Tapi mereka masih juga melanggar firman Tuhan, berbuat dosa, menduakan Tuhan, menyembah ilah lain. Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini pantas dihukum mati. Dan itulah yang terjadi pada bangsa Israel sebagaimana kita baca di Perjanjian Lama. Mereka melanggar firman Tuhan, mereka dihukum mati oleh Tuhan. Kita akan melihat di dalam konteks renungan kita kali ini bagaimana Tuhan tetap mengasihi manusia-manusia itu yang adalah perwakilan dari kita semua. Artinya Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya meskipun kita atau saya melanggar firman Tuhan. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Penafsiran mengenai ayat ini mengatakan Tuhan melakukan itu karena kasihnya kepada manusia-manusia itu.
Seperti tadi kita bicarakan, bahwa di perjanjian lama, orang-orang seperti manusia-manusia ini dihukum mati. Tapi bukan itu yang dilakukan oleh Tuhan. Bukan manusia-manusia itu kemudian disambar petir atau digigit binatang buas sebagai hukuman atas dosanya. Tetapi Tuhan justru berinisiatif mencari manusia-manusia berdosa ini. Di hari-hari ini Tuhan berinisiatif mencari mereka-mereka yang terhilang. Ini adalah manifestasi dari kasih Tuhan kepada manusia, kepada saya dan Anda, yang luar biasanya kasih itu. Sehingga meskipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan justru mencari kita untuk menunjukkan kasih-Nya pada kita itu. Dan tanggapan yang benar dari manusia-manusia atas Tuhan mencari kita karena kasih-Nya adalah si manusia-manusia itu harus jangan lari dari Tuhan pada saat manusia-manusia itu melakukan dosa, tapi datanglah kepada Tuhan untuk bertobat. Dan dari pertobatan itu Tuhan akan menyelamatkan si manusia-manusia yang bertobat. Dan kalau si manusia-manusia yang bertobat ini sudah mengenal Tuhan, maka Tuhan akan mengkuduskan mereka, akan mensucikan mereka. Dan kasih Tuhan yang luar biasa kepada manusia, kepada kita, ditunjukkan oleh Tuhan di ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dari ayat 15 ini, istilah proto-evangelion yang dipakai di seminari-seminari muncul. Artinya, kabar baik sebelum kabar baik itu tiba. Kita tahu bahwa kabar baik itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 ini difirmankan oleh Tuhan jauh sebelum perjanjian baru, jauh sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Tapi isi dari ayat 15 ini adalah janji Tuhan yang difirmankannya kepada manusia akan kedatangan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat dunia, juru selamat manusia, juru selamat kita semua. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Tuhan mengasihi aku. Demikianlah renungan firman Tuhan kali ini. Saya akan menutupnya dengan kita bersama-sama melihat beberapa penerapan. Penerapan pertama adalah sebagai anak-anak Tuhan yang sejati. Janganlah lari dari Tuhan pada saat kita melakukan dosa. Bahkan dengan berdoa memohon Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bertobatlah. Dan penerapan yang kedua adalah dengan berdoa memohon Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bacalah dan mengertilah firman Tuhan. Pada saat Anda membaca firman Tuhan, bacalah sampai Anda mengerti firman Tuhan yang benar itu yang mana, sampai Anda betul-betul mengerti firman Tuhan yang Anda baca dengan benar. Dengan melakukan semua itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang memuliakannya dengan luar biasa. Amin.